Shalom semuanya. Kita percaya ya, pujian ini bukanlah kebetulan. Pujian ini benar-benar pujian yang menusuk, yang luar biasa yang saya rasakan. Tangan Tuhan sedang merenda setiap kita, ya. Apalagi kesaksian Tito tadi. Dia juga nggak tahu, dia sudah dicaci, sudah dihina, sudah macam-macam. Itu biasanya orang kalau ya terima Yesus pasti seperti itu. Demikian juga saya juga alami hal itu. Maka tadi aku bilang Dede, dengerin tuh kesaksian. Jadi kamu juga harus siap, ya. Karena tapi kenapa? Tangan Tuhan sedang merenda kita. Tapi percayalah, kita pasti akan melihat pelangi. Apa sih pelangi itu? Pelangi itu simbol dari kedamaian, ya. Kita akan melihat pelangi yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Kata pendahuluan, saya bersyukur merdeka barusan lewat, ya. Merdeka barusan lewat, tapi kita belum buka ini, ya. Merdeka barusan lewat. Tak terasa hari ini sudah tanggal 1 September. Kita tahu kita sudah merdeka. Ada yang belum merdeka? Ada yang belum merdeka? Amin. Ada yang amin tuh yang belum merdeka. Kita semua sudah merdeka, amin. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah merdeka, ya. Kita sudah merdeka. Bersyukurlah jemaat. Di tempat ini kita merdeka, kita bisa bebas. Mau naik Gojek, ya, mau naik Grab, mau mobil, mau motor, mau jalan kaki, mau bersepeda, mau naik mobil, kita bebas, ya. Kemarin hari Jumat kita ke Lapas Tangerang, Lapas Pemuda Tangerang. Saya dulu paling takut yang namanya katanya di penjara. Dan saya pengalaman pertama kali kemarin Jumat itu ke lapas, gitu kan ya. Saya bayangin wow, serem-serem orangnya, pastinya seperti apa gitu ya. Tapi ternyata kalau kita belum pernah datang, memang sih kita dengar si A, dengar si B, dengar sampai A, B, C, D, E, F kayak gitu kan ya. Kita jadi ketakutan, ya. Kemarin sempat juga sih, nggak salah tuh Bugem pergi ke penjara. Ayo Bugem ke panti jompo aja, gitu ya. Kita tahu panti jompo, ya kita alami yang jompo-jompo, nggak mungkin lah yang gimana-gimana. Kalau penjara, kata penjara itu kita tahu kan, orang masuk penjara itu orang-orang seperti apa? Pasti melakukan hal yang kejahatan jahat, ya. Ketika kita pergi, ya saya bilang yuk kalau mau pergi, kalau yang nggak mau pergi saya tetap pergi, gitu ya. Karena saya memang pengen tahu gitu ya. Jemaat, bersyukurlah. Kalian di tempat ini dari rumah bisa pakai parfum yang wangi, ya, bisa mandi, bisa pakai sabun, bisa pilih-pilih. Saya yakin kalau di penjara sana boro-boro mereka mau memilih pakai apa dan pakai apa. Pertama kali ketika masuk ruangannya, apa yang saya ciumin? Wow, bau apek beneran. Itu saya rasa bukan gedungnya, ya, bukan ruangannya apek. Itu memang dihuni dengan peserta penjara itu loh. Jadi mereka mungkin ya pakai apa ala kadarnya. Ada yang pakai sendal jepit, ya liatin ya. Ada yang pakai sepatu cat, macam-macam lah gitu ya. Begitu saya masuk itu yang pertama yang saya ciumkan adalah bau apek ya, itu ya, bau ya gitu kan ya. Saya bilang, betapa bersyukurnya kita, betapa bersyukurnya jemaat. Kita bisa bebas. Tapi saya tahu itu bukan pilihan mereka, bukan kemauan mereka. Tapi segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah akibat dari segala mereka perbuat. Kita bisa melihatkan satu persatu muka-muka mereka. Kalau saya lihat tuh muka-muka penyesalan, ya, muka penyesalan. Karena kita di sini penjaranya memang penjara laki-laki, ya, bukan penjara campur, ya, khusus laki-laki. Jadi yang wanita cuma kita doang, ya. Mikir gak sih? Saya mikir Eva sama Naomi di belakang campur sama tuh gitu kan ya. Mikir ya, jangan sampai jadi iseng gitu ya. Karena kenapa? Mereka bertahun-tahun tidak melihat wanita.
Ya mungkin yang berkeluarga bertahun-tahun mereka tidak menyentuh wanita. Ya, benar nggak Pak Rudi? Pasti rasa gereng itu ada kalau ngeliatin wanita, bener nggak? Cuma mereka nggak ngaku aja kali ya. Cuma saya ada sih mikir, karena di belakang saya itu benar-benar ya masih muda ya. Kayaknya di mereka ngomong tuh ada sukacita lah yang mereka yang mereka rasakan gitu ya. Jadi ketika kita bisa lihat, ketika mereka ikut pujian, waduh, di kita ini nggak ada apa-apanya. Ini namanya kita orang bebas nih. Kita orang bebas memuji Tuhan, tapi kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka orang yang terkurung. Mereka nyanyi Tuhan, wow, mereka nyanyi bisa, gerakannya itu benar-benar luar biasa. Itu kita lihat ya. Terus mereka udah selesai aja nyanyi, lagi dong. Coba, mereka haus untuk memuji Tuhan, more and more. Nah kita apa? Bagaimana dengan kita orang merdeka? Bagaimana dengan kita orang merdeka? Kita masih bodoh dengan kemerdekaan itu. Tapi mereka di dalam, mereka ingin merdeka. Nah kita yang di dalam, kita yang merdeka, kita tidak mencari kemerdekaan itu. Beneran kalau melihatin mereka, wow, tanya Juliana, dia di panggung karena dia singer ya. Dia juga bisa ngeliatin ke sana, wow, mereka sampai gimana dan gimana gitu ya. Aduh, saya melihat itu benar-benar saya terkoyak-koyak rasanya hati kita. Karena kenapa? Kita yang dari luar aja seringkali kita nggak peduli. Ya, puji Tuhan ala kadarnya. Tepuk tangan ala kadarnya gitu. Asal tepuk aja, asal bunyi gitu. Tapi mereka benar-benar itu jadi menjadi terbalik ya. Jadi orang di luar yang bebas menjadi yang tidak bebas. Orang yang tidak bebas menjadi kebebasan, mereka tuh haus dan haus, lapar dan lapar. Itu hal yang luar biasa. Ada satu kita tahu ya, ketika mereka melakukan hal. Nah itu tadi, kadang-kadang kalau kita melihat, pertama yang saya lihat, kok ada orang Chinese juga ya. Orang Chinese itu bukan orang Chinese yang muda loh. Opa-opa udah tua. Saya lagi nanya tuh sama Vita ya. Vita, emang kenapa sih kok ada orang Chinese yang tua itu apa? Apa yang mereka lakukan? Oh, dia bilang itu ada yang bunuh papa tirinya, ada yang masalah uang ya, ada yang masalah penggelapan Sancipa kata orang jadi 378. Nah, kasus 378 itu adalah pembohongan atau pemalsuan ya. Penipuan. Itu kalau orang Chinese paling terkeras Sancipa. Wah, itu kasusnya apa? Sancipa kata itu. Jadi kemarin dia nyebut 378. Oh, ini yang dinamakan Sancipa gitu kan ya. Itu ada yang bersaksi namanya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf itu dia dibilang saudara-saudaranya orang kaya. Berapa saudara dia? 17. Berapa saudara? Banyak banget saudara yang sebutin ya. 14 atau 17 gitu ya. Dia berharap saudara-saudara itu akan bantu dia ya. Di situ memang katanya ya kalau dibayar 3 juta ya. Dibayar berapa juta gitu, terus mereka tahanannya bisa 3 tahun. Tapi saudaranya bilang, biarin aja. Biarin dia rasakan di dalam itu. Jadi biar dia rasakan. Jadi dia sudah jalanin 5 tahun kurang 2 tahun. Aduh, saya ngeliatin hal gitu ya. Itu begitu luar biasa. Dan begini loh. Kita yang di luar jangan pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Kalau sampai masuk di dalam lapas itu, aduh, sungguh mengerikan. Mengerikannya kenapa? Ya itu tadi, kita yang mau masuk aja di dalam situ, bukannya bebas boleh datang, masuk, kita mau pelayan, bukan. Berapa lapis ya kita lewatin, berapa lapis itu. Lapis pertama dengan pintu yang besar dan tinggi, kita masuk dalam situ. Terus kita dikasihin kalung, terus kita tas handphone nggak boleh masuk, harus masuk di locker gitu kan ya. Akhirnya ya udah, yang bisa masuk cuma 2, yang pengkhotbah sama yang foto-foto gitu ya. Jadi kita nggak bisa bawa apa-apa gitu kan ya. Oh iya ya, ternyata memang tidak segampang itu. Terus dari ruangan itu kita mau ruang yang ibadah itu masih pintu besi dijaga. Terus perempuan jalan dulu. Laki-laki setelah itu ya. Jadi saya ngerasain iya ya. Ternyata di dalam penjara itu mereka benar-benar terkurung gitu ya. Kita lihatin nggak ada jendela satupun yang terbuka. Semua jendela adalah lapisan besi.
Wow, pergi. Saya lagi itu dia. Ini sih memang luar biasa banget ya. Saya lagi nggak bisa ngebayangin orang di dalam itu seperti apa, gitu ya. Nah itu, kalau kita sudah di dalam itu, kita bisa nggak meronta? Aku tidak mau di penjara, aku mau keluar. Lah nggak bisa. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu, itulah yang akan kita jalanin. Apalagi kita melakukan hal kejahatan. Padahal di situ kita lihat ya, orang-orang Kristen semua loh. Ada namanya Markus, ada namanya, pokoknya nama-nama Kristen lah di situ. Coba, kalau semua yang mereka ibadah, berarti kan mereka itu semua Kristen ya. Terkecuali Yusuf itu dia bertobat di situ. Karena dia tadinya Muhammad Yusuf. Sehingga sekarang nama Yusuf apa kemarin ya katanya ya. Tapi satu hal yang kita lihatin ya. Mereka tadi yang tidak bertobat, ada mereka bertobat. Yang tadinya mereka di luar, mereka melakukan segala kejahatan. Baik itu pembunuhan, penipuan, dan lain-lainnya. Sehingga mereka dicampur jadi satu ruangan. Maka saya bilang ya, satu ruangan itu jadi, baunya itu, pokoknya bau apa kelayah. Maka bersyukur kita ya, kita masih bisa mungkin pakai Rexona, pakai parfum, dan lain-lainnya. Mereka, saya yakin mereka pakai apa adanya. Sehingga mereka jadi baunya seperti itu. Tapi satu hal yang kulihatin ya. Ketika mereka semangat, mereka nyanyi itu sampai mereka, wow, ekspresi mereka itu luar biasa gitu ya. Ayo, jemaat yang ada. Kita orang-orang bebas. Kita orang-orang merdeka. Kita orang-orang yang bebas. Kita mau dimanapun. Ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin banget mereka di dalam sana kalau ditanya pengen keluarga, sangat-sangat pengen. Karena kenapa? Ternyata di situ adanya singer tuh satu ikut sama kita. Suaminya main keyboard. Suami main keyboard itu ada door prize. Mau tanya pemusik. Ini siapa nama singer satu ini? Itu mah istri gua. Saya kaget jujur. Kok dia bilang istri gua? Ternyata pulangnya aku baru tahu. Suaminya itu masuk penjara. Ternyata karena narkoba. Suaminya masuk penjara 5 tahun. Baru jalan 1 tahun ya. Baru jalanin 1 tahun. Kapan bisa pulang coba? Aduh beneran deh. Tapi istrinya singer. Dahsyat ya. Mari jemaat, kalau kita orang-orang bebas, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Tangan Tuhan sedang merenda kita. Apapun yang jemaat alami, mungkin saya tidak mengerti. Apapun yang saya alami, jemaat juga tidak mengerti. Tapi satu hal kita tahu, tangan Tuhan sedang merenda kita. Ada waktunya kita akan melihat pelangi itu di hadapan kita. Amin. Kalau kita sudah dalam penjara, kita udah nggak bisa meronta. Nggak bisa lagi kita bilang, aku nggak mau di sini, aku mau keluar, aku nggak mau di sini. Nggak bisa. Kamu tetap jalanin masa hukuman kamu. Ya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Ayub 2. Ini kemarin di Komsel sudah Pak Rudi singgung. Tapi saya bilang, saya memang sudah siapkan ini. Tapi Pak Rudi singgung. Kata Juliana, ya nggak apa-apa Bu, Ibuku Pak Rudi kan cuma nyenggol. Pak Rudi cuma nyenggol kali gitu. Ya juga ya, aku bilang ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau dengar apa kata Ayub kepada istrinya. Kita baca Ayub 2 ayat 9 dan 10 ya. Sudah siap semuanya? Kita baca 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Silakan duduk. Terkadang seringkali kita hanya mau enaknya aja. Giliran gak enak kita marah sama Tuhan. Giliran gak enak yang kita terima, Tuhan tidak adil. Seringkali kita dengar hal seperti itu.
Tapi Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Karena kenapa? Ayub memang tidak bersalah kepada Tuhan. Ayub tidak melakukan kesalahan. Ayub itu terkenal Ayub orang yang saleh. Ayub yang saleh, ya. Dan kita sering kali kita kesenggol sedikit, kecewa, kesenggol sedikit, kita tidak beribadah. Sakit kepala sendiri, kita nggak mau ibadah. Hal-hal yang kita mengecewakan Tuhan adalah hal-hal yang kita dikit-dikit kita nggak mau ibadah. Dikit-dikit kita nyalain Tuhan, dikit-dikit kita nyalain gereja. Itu kejadian banyak manusia seperti itu. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita mau prinsip kita adalah seperti Ayub. Ya, Ayub yang taat, Ayub yang saleh, Ayub yang selalu dengar-dengaran. Di sini saya beri tema taat sampai akhir hidup kita. Ya, itu jarang orang bisa taat sampai akhir. Tuhan tidak melihat kita sekarang, tapi Tuhan memperhitungkan nanti ketika kita mau pulang. Ya, ketika kita dipanggil pulang, itulah penghitungan Tuhan buat kita. Apakah kita sudah tidak setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Tuhan? Itu yang diperhitungkan Tuhan. Sekarang mah enggak. Sekarang Tuhan masih kasih kesempatan buat kita sadar dan bertobatlah. Ya, saya sebelum kita diwisuda, tanggal 20, tanggal 23, 24. Maka seperti tadi saya bilang, apa yang dialami gembalanya mungkin tidak tahu. Apa yang dialami gembala, jemaat juga nggak tahu. Saya mengalami tangan kanan sama kaki kanan saya. Tiba-tiba saya mau oleng gitu ya. Tiba-tiba saya mau oleng. Dia kesemutan dari ujung ini sampai ujung dari ujung tangan sampai di pangkal tangan saya. Kesemutan mau oleng saya gitu kan. Saya cuma bilang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku gebukin ya dari ujung sampai kaki. Saya tinggal gebukin aja, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Pokoknya Tuhan, aku masih mau melayani Tuhan. Aku mau. Sebentar lagi dia hilang. Sebentar lagi dia hilang. Nggak sampai 10 menit dia kambuh lagi. Terus pantesan saya bilang kepala saya kenapa mau oleng-oleng gitu ya. Terus dia datang lagi saya gebukin lagi gitu ya. Terus satu hari enggak. Satu waktu kita mau wisuda dia enggak. Pulang wisuda, ayo berapa kali dia ngulang-ngulang gitu ya. Pulang wisuda itu berapa. Terus ada saudara kakak ipar saya di rumah. Saya bilang, so, tolong dong gebukin tangan gue, gebukin. Dia gebukin tangan saya. Wah, dia juga udah ngeliatin saya gitu ya. Mungkin bayangan mereka, waduh, ini lo gejala apa ini gitu kan ya. Gejala apa gitu ya. Udah gitu udah. Saya bilang, Tuhan, pokoknya saya tuh mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan ingatkan telepon dokter. Saya telepon dokter. Dokter ini memang udah kayak dokter pribadi ya. Jadi kenapa? Karena seringnya kita nelfon dia, seringnya kita kalau minta obat ke dia. Jadi dok, tangan saya dok, saya bilang itu kaki kanan, tangan kanan, saya ngerasain kesemutan, sayanya mau oleng. Dia bilang, waduh, dia bilang itu gejala stroke kata gitu. Ngeri nggak sih? Kita kata-kata ini ngeri banget ya. Aduh, saya bilang Tuhan jangan sampai. Dia bilang ini gejala, dia bilang. Terus dia bilang mukanya gimana? Kata gitu kan ya. Saya bilang puji Tuhan enggak. Maksudnya nggak ada saya rasakan di muka, yang saya rasakan di tangan kanan sama kaki kanan gitu ya. Dia bilang kamu cepat lab. Dia kasih apa aja yang mau di lab. Akhirnya besoknya saya lab ya. Begitu hasil labnya tuh tadinya saya pikir capek gitu, saya mau pergi mijit saya ditelepon sama labnya. Dia bilang, Bu, hasil lab ibu jelek banget. Nah coba, jelek banget, kata-kata itu membuat saya mau nangis kayak saya gitu kan ya. Hasil lab ibu jelek banget, nggak bisa di lab. Yang triglisida ya namanya ya, itu lemak dalam darah kita yang jahat. Dia bilang itu sampai 800 sekian mau 900 Bu, jadi nggak bisa di lab lagi gitu. Aduh, terus akhirnya saya telepon dia, hasil labnya tuh dia udah email ke dokter dia udah nelfon saya, kamu cepet kesini, dia bilang gitu kan, jadi kamu harus minum obat.
Jadi yang tadinya saya mau mijit tadi lagi ganti baju, akhirnya udah mbaknya bilang, ya udah deh Bu, pelan-pelan aja ya bla bla bla. Udah deh Bang, nggak jadi deh. Udah nggak jadi. Pakai baju langsung lari ke dokter. Dokternya sampai dibilang, aduh, dia bilang itu, kok bisa sih? Kok bisa sih? Nah ini loh. Terkadang ada segala persoalan dan masalah kita menyalahkan iblis. Benar gak sih? Iblis ini lo gangguin aku. Darah Yesus, pergi kau iblis. Saya juga seperti itu. Pergi iblis. Padahal kata iblis, gua gak ngapa-ngapain lu. Itu masalah lu. Benar. Benar jemaat. Ini salah kita. Salah saya. Kelalaian saya. Makan bebas gitu kan ya. Ibadah jalan pagi males gitu kan. Kalau jalan pagi 20 menit udah balik pulang gitu ya. Terus kita makan sesuka-suka kita tanpa ini, akhirnya jadi tuh lemak dalam darah. Lemak dalam darah itu normal 150 dan saya mau 900. Bisa ngebayangin gak seperti apa? Kata si D, saya tadi nggak berani ngomong, katanya sama Cilili. Dia bilang itu sih memang benar-benar apa yang kata dokter Wiwi itu loh. Saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Tapi saya bersyukur ya. Seperti kata Ayub, masa kamu mau baiknya aja yang nggak baik kamu nggak mau. Saya bersyukur, saya belajar bersyukur dalam hal gini loh. Oh Tuhan, terima kasih ya. Dengan ayat Tuhan itu masih kasih kita lampu merah gitu ya, lampu merah supaya kamu ngerti rambu-rambunya gitu lah. Dan saya dikasih gitu, maksudnya kalau saya nggak tahu hal itu, kalau misalnya saya tidak diizinkan kesemutan, mungkin saya nggak ngerti ya. Wah, kita merasa kita sehat, kita merasa kita baik-baik aja gitu loh. Tapi dengan adanya kesemutan itu berarti saya bisa ngomong sama dokter. Tuhan pakai dokter bilang kamu lab cepat-cepat, sehingga takutnya itu gejala kata gitu. Wah, saya tolak gejalanya gitu kan ya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Karena kenapa? Cepat tahu. Kalau saya nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saya geblak. Terus nggak ingat-ingat lagi. Itu yang saya takutkan gitu ya. Tapi saya bersyukur banget Tuhan masih kasih izin saya gitu ya. Nah itu tadi, tangan Tuhan sedang merenda saya. Tuhan mau pakai saya gitu. Tapi Tuhan bilang kamu harus jaga dirimu. Kamu kalau nggak jaga dirimu, gimana kamu bisa melayanin aku? Kamu nggak pernah jaga diri kamu. Tiba-tiba kamu sakit. Tapi Tuhan ingatkan saya begitu luar biasa. Sehingga saya tahu bahwa ternyata memang itu lemak dalam darah itu yang nggak baik. Pak Jemaat, jaga-jaga ya. Jangan kalian makan anjing, makan babi, makan semua kalian makan terus tanpa periksa. Terus saya sadar lagi kalau kita sudah mulai sakit kepala dan sering sakit kepala, jangan kalian pikir, aduh gua vertigo, ya kan? Minum apa? Lebih baik lab dan ke dokter. Karena kenapa? Karena kan kita sok tahu, kita kan jadi dokter sendiri. Oh, aku vertigo, minum obat. Padahal bukan. Seperti saya, beneran. Seperti saya pikir udah kesemutan, kenapa gitu? Kok tumben? Tapi saya nyari iblis saat itu. Saya bilang jangan godain. Saya pikir iblis godain saya ketika saya mau wisuda gitu kan ya. Tapi pulang wisuda, saya pikir ya di wisuda itu enggak. Wow, saya bebas gitu ya, bebas. Ternyata pulang rumah setelah lega, wah dia beriring-iringan berkali-kali gitu loh. Jadi saya pikir ini bukan iblis. Itu karena kelalaian saya. Karena saya tidak melakukan apa yang benar dalam hidup saya. Makan, wah bebas sih. Saya dengan bangganya saya bisa makan bebas, hayo. Santan hayo, segala macam hayo. Ternyata setelah begini baru saya bisa ngerem. Kata dokter, gak boleh makan mie, gak boleh makan tepung. Yang namanya tepung roti itu ya roti. Waduh, saya tuh kalau minum kopi saya harus cari teman-temannya itu kopi lah pokoknya kue-kue gitu deh, gitu ya itu saya. Tapi sekarang gak boleh tepung, gak boleh bihun, gak boleh mie. Makan cuman 2 genggam aja kata gitu kan ya. Harus berasnya beras merah kata gitu kan. Tapi nanti kita ada makan ya. Saya udah boleh makan kok. Beneran ya jemaat. Ini saya bukan nakutin. Tapi satu hal kita seringkali
Diingatkan Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak peduli. Jadi Tuhan mungkin udah ngingatin saya, tapi sayanya nggak pernah fokus. Dan tapi diizinkan hal itu kesemutan sebelah, itu baru saya menyadari semuanya. Tapi saya seperti Ayub. Ya, seperti Ayub katakan, bininya bilang, kutukilah Allahmu, matilah kamu. Masa kamu mau terima yang baik aja, yang nggak baik kamu nggak mau? Demikian juga saya. Apapun yang terjadi dalam diri saya bilang Tuhan terima kasih karena cepat banget Tuhan ngasih tahu saya, ngasih sinyal ke saya itu sehingga saya menyadari. Kalau saya tidak menyadari hal itu apa yang terjadi, saya udah nggak tahu lagi, gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik. Taat, kalau kita taat itu, kita percayalah, kita akan melihat pelangi kasihnya itu dalam kehidupan kita. Kita baca apa kata Ayub, kalau Ayub taat itu, Ayub 42. Ayub 42 ayat 10 saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dahsyat ya. Tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan luar biasa. Ayub habis, semua harta benda habis, bahkan dia borok. Ya, kita tahu semua cerita Ayub ya. Garuk bukan lagi pakai kuku, pakai beling. Ya, itu Ayub. Begitu luar biasa. Tapi karena dia taat sampai akhir, tapi Tuhan pulihkan dia luar biasa. Di situ bilang anak Ayub, anak perempuan Ayub, tidak ada yang seperti anak perempuan Ayub. Cantik. Ya, terus Ayub diberkati 2 kali lipat dari kekayaan dia dulu. Begitu luar biasa. Jadi setiap kita, apapun yang kita sudah alami, apapun yang kita rasakan, percayalah, taat kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Kalau kita lagi ada masalah seperti pujian tadi, tangan Tuhan sedang merenda kita. Tapi percayalah, ketaatan kita akan melihat pelangi yang indah itu dalam kehidupan kita. Amin. Kayaknya nggak ada yang amin. Mau lihat pelangi yang indah? Pujian itu kita harus sadar. Ya, silakan pemusik naik. Kita tahu pelangi itu bukan asal pelangi. Ya, pelangi itu mempunyai tanda begitu luar biasa. Itulah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Taat sampai akhir, kita akan melihat pelangi yang indah itu. Amin. Ya.